Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan tentang conversational message. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah principle of process. Di principle of process ada 5 tahapan, yaitu yang pertama opening. Di opening ini ada 3 tipe kalimat yang biasa digunakan, yaitu yang pertama kalimat yang berbentuk gurauan, yang kedua adalah kalimat yang ambigu dan tidak jelas ditujukan pada siapa. Yang ketiga adalah kalimat yang menunjukkan tentang keseriusan si pembicara. Di tahapan yang kedua, feed forward atau arah pembicaraan. Di sini kita bisa mengetahui arah pembicaraan tentang apa yang dibicarakan si pembicara. Yang ketiga adalah bisnis. Bisnis ini adalah inti dari pembicaraan tersebut. Yang keempat adalah feedback atau timbal balik, atau juga bisa disebut balasan dari si pendengar pada si pembicara. Dan yang kelima adalah closing. Closing ini adalah penutup dari pembicaraan. Prinsip yang kedua adalah principle of corporation. Di sini ada 4 prinsip yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama pesan harus jelas agar pendengar tidak bingung. Yang kedua adalah pesan harus sesuai fakta. Yang ketiga adalah pesan harus ada sangkut pautnya dengan si pendengar. Dan yang terakhir adalah pesan harus singkat, padat, dan jelas. Saya Walda Akila Palestina akan melanjutkan penjelasan dari Mas Farid. Saya menjelaskan poin 3, 4, dan 5. Poin 3, Principle of politeness conversation is usually polite. Terdapat 6 prinsip di dalamnya. Yang pertama, the maxim of tact, the maxim of generosity, the maxim of approbation, the maxim of modesty, the maxim of agreement, the maxim of sympathy. Poin keempat, yaitu the principle of dialogue. Poin kelima, yaitu the principle of tone taking. Terdapat 4 cara di dalam poin ini. Yang pertama, speaker cues. Yang kedua, listener cues, backchanneling cues, dan interruption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Simba akan menjelaskan tentang conversational disclosure. Di dalam conversational disclosure ini ada bagian terpenting, yaitu self disclosure, yaitu menginformasikan tentang atau karakter diri kepada orang lain. Sebagai contoh kita ambil kita memakai baju yang bermerek, yaitu menandakan kita dari golongan atas. Di dalam self-disclosure ini biasanya menginformasikan tentang karakter diri, nilai kepercayaan, dan sikap. Ada beberapa faktor di dalam self-disclosure ini, yaitu your topic, where are you, your gender, dan your culture. Dan di dalam self-disclosure ini biasanya ada dampak bahayanya, yaitu personal risk, relational risk, dan professional risk. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai everyday conversation atau percakapan sehari-hari. Ada beberapa jenis percakapan sehari-hari. Yang pertama yakni small talk atau basa-basi. Meskipun hanya basa-basi, kita harus memperhatikan topik agar tidak menuai kontroversial antara pembicara dan pendengarnya. Dan juga kita harus berbicara yang positif. Yang kedua yakni excuse and apologize. Excuse berarti alasan dan apologize permintaan maaf. Ketika kita sedang meminta maaf kepada orang lain, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan permintaan maaf tersebut. Adanya excuse atau alasan itu untuk mengurangi reaksi negatif terhadap apa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga adalah complimenting atau pesan berisi pujian. Ketika kita melakukan pujian, hendaknya kita berbicara dengan jujur, tidak menambah-nambahi sesuatu yang dipuji tersebut. Dan yang terakhir yakni advice and giving, proses memberi nasihat. Sebagai seorang penasihat, kita harus mengetahui perasaan orang yang kita nasihati. Dan sebagai orang yang kita nasihati, kita harus menerima apapun nasihat dari orang tersebut sebagai bentuk penghargaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.